Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar radio5waktu.com. Terima kasih Anda sudah selalu menyimak di frekuensi radio5waktu.com. Kali ini saya ada Kang Awan, juga ada Kang Bubun dan juga ada Kang Bono yang alhamdulillah ternyata kita didaulat untuk bisa meliput secara langsung kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tentunya ya. Dan pendengar, seperti yang kita sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa dalam rangka Natal dan Tahun Baru, artinya pasca atau menjelang mau libur nih ya, kita akan tahu bagaimana dan sejauh apa sih dinas baik dari BPPD, terutama kita di SUB ya, mengantisipasi liburnya Tahun Baru ataupun Natal gitu ya. Dan pendengar, hari ini kita memang live di alun-alun Kota Cimahi, tepatnya di alun-alun Kota Cimahi ya. Saya nggak tahu di mana. Biasa kita di DPRD gitu. Sekarang kita di alun-alun Kota Cimahi dan kebetulan saat ini kita ada rekan kita juga dari pemerintahan Kota Cimahi ya Bu ya. Oke. Nah ini ada Ibu hapunten dengan Ibu siapa? Saya Alfi. Dengan Ibu Alfi ya? Iya. Dengan Ibu Alfi. Biasanya kita dengan Pak Nur ya. Tahun kemarin kita dengan Pak Nur. Ya. Oke, ya. Baik, pendengar, sebelum kita lebih jauh lagi ngobrol-ngobrol terkait persiapan Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Baik pendengar, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa saat ini radio5waktu.com tengah berada di tenda miliknya Dinas Perhubungan Kota Cimahi, di mana kita tahu bahwa jelang Nataru ini setiap tahun Dinas Perhubungan Kota Cimahi selalu standby tepat di alun-alun Kota Cimahi dalam rangka pengamanan malam Tahun Baru dan juga Natal begitu ya. Dan di samping saya sudah ada Ibu Alvin ya, Bu Alvin satu. Alfi siap. Ya. Siap. Wilujeng sonten Bu Alvin. Selamat sore. Selamat sore. Bu, harusnya ini Pak Kabid ya yang ada di sini. Cuman Pak Kabid kayaknya lagi ada kegiatan di luar. Betul, jadi sementara bisa dihandle dulu sama Bu Alvin. Bu Alvin, bisa diceritakan persiapan dalam Nataru ini Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini sudah sejauh mana Bu? Ya. Terima kasih. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan membantu pada kegiatan Nataru ini menempatkan petugas di beberapa titik, ada 8 titik ya, 1 posko dan 7-nya di persimpangan-simpangan atau titik kemacetan. Itu kegiatan kami laksanakan dari tanggal 23 Desember sampai 31 nantinya. Untuk tanggal 24 dan 25 kami menempatkan personil kami di gereja-gereja yang ada di Kota Cimahi. Kebetulan kalau nggak salah di 8 gereja kita sebar. Dan untuk tiap titiknya itu kami tempatkan personil kami 4 orang. Per titik itu ya 4 orang ya? Titik. Itu kita kolaborasi dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Seperti itu. Apalagi ya? Jadi 4 titik itu kan dari di SUB aja atau memang kolaborasi dengan dari pihak Dinas Perhubungannya saja 4 tiap titik. Oh, tiap titik. Oke, berarti kalau dicampur dengan pihak kepolisian juga lebih dari 4 personil ya? Karena fungsinya kita membantu teman-teman dari pihak kepolisian untuk gatur apabila terjadi kemacetan seperti itu. Seperti itu. Nah, biasa ini kan masih jauh lah lumayan ya, tanggal 23 nih sekarang. Nah, biasanya titik mulai keramainya itu di malam Tahun Baru kah atau memang 2 hari menjelang pas malam Tahun Baru nih Bu atau Natal saat ini? Biasanya puncak kemacetannya tuh kita biasanya pas malam misa, berarti tanggal 24 ya. Tanggal 24 berarti. 24 besok ya? Ya, dan itu biasanya juga ya alhamdulillah selama ini beberapa tahun ke belakang juga dengan adanya petugas kami, kolaborasi dengan pihak kepolisian, TNI dan sebagainya, cukup bisa mengatur karena sebenarnya dari pihak-pihak gereja juga sudah menyediakan fasilitas parkir untuk jemaatnya. Jadi kadang kan kemacetan itu terjadi karena kendaraan biasanya yang diparkir di tempat gereja mungkin kapasitasnya tidak memenuhi, jadi akhirnya parkir di bahu jalan dan itu yang mengakibatkan kemacetan. Tapi seluruh gereja di sini sih sebenarnya sudah
bersurat ke kami, jadi maksudnya memberitahu jemaatnya misalnya lokasi parkir untuk mereka di mana. Jadi kami Dinas Perhubungan atau Kepolisian hanya tinggal mengarahkan seperti itu sih. Dan alhamdulillah selama ini masih bisa ini ya berjalan lancar, kondusif, nggak yang sampai masih normal begitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Kecuali tahun baru mungkin yang kita akan agak padat biasanya. Seperti itu. Ya apalagi ini kan titik pertemuan ya. Ada beberapa titik pertemuan yang bisa menjadikan tersendat arus kendaraan. Seperti yang barusan ini arah ke Kolmas, perapatan Janjuang, Pesantren juga ini pengaruh juga Bu di malam tahun baru. Iya, tapi dengan kita menempatkan petugas di titik-titik yang tadi Akang sampaikan ya, misalnya yang di Kolmas kita juga menempatkan petugas kita, Pemkot, Simpang Pemkot, terus di pesantren misalnya. Pesantren kita tidak begitu ini. Nggak terlalu itu mungkin karena dampak dari simpang yang Pemkot dengan Jatisurut. Nah, personil kita simpan di situ. Seperti itu. Terus mungkin titik kemacetan ada yang di dekat Cimol situ. Oh, yang di Gandawijaya paling bawah. Itu juga kita simpan petugas kita di situ juga. Itu sih paling. Oke. Nah, kemudian kan ini 4. Seluruhnya personil yang diterjunkan ada berapa nih, Bu? Berarti kalau ini kita ada 8 titik, 8 kali 4 32 personil ya. Personil di sub. Betul. Itu setiap harinya diterjunkan. Iya, sejak tanggal 23 sampai dengan 31. Nah, itu dari jam sampai berapa? Biasanya? Kita mulai dari jam 6. Jam 6 petang. Oh, maghrib pagi, ya. 6 pagi. Jadi fungsinya ada yang gatur rutin, nanti dilanjutkan dengan ya ini. Jadi untuk kegiatan ini masuknya ke lembur ya. Jadi tetap pagi kami masih berdinas, bekerja. Jadi gatur di titik kemacetannya anggaplah sebagai tupoksi kami. Terus selanjutnya di luar jam kerja, jam 4 sore sampai dengan malam ini kita masukkan ke lembur untuk teman-teman kita yang jaga di titik-titik kemacetan seperti itu. Nah, pengalaman tahun kemarin mungkin ini lebih banyak roda 2 atau roda 4 kah yang kendaraannya yang melaju sini didominasi kendaraan roda 2 biasanya. Kebanyakan roda 2 ya. Roda 2. Dan ini kan arah pelintasan antara ke Bandung Barat, Kota Bandung dan Cimahi ya. Jadi kalau biasanya titik yang paling urgent nih, yang paling urgent biasanya selain di alun-alun ini, yang paling urgent ini titik mana lagi Bu? Yang paling urgent? Itu simpang yang Cimol yang di bawah itu. Nah, itu paling urgent juga ya. Sini nih antara Amir Mahmud dan Gandawijaya pertemuan sini. Betul. Babakan Cihanjuang itu yang cukup BJB juga. Jadi Amir Mahmud sama arah yang mau ke Jalan Daeng ke atas, Cihanjuang atas sama Kolmas biasanya. Nah, itu yang biasanya butuh penanganan khusus kadang ya dari kita dan pihak kepolisian gitu, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk mengurai daripada titik kemacetan itu biasanya berapa lama sih membutuhkan waktu atau untuk mengurai kemacetan itu biasanya? Kalau ditanya waktu mungkin kita tidak bisa menentukan batas waktu ya, karena kondisi lalu lintas itu bersifat dinamis. Kenapa? Jadi ada kebijakan sistem buka tutup mungkin ya biasanya kami dan pihak kepolisian itu pasti dilakukan juga nanti ya. Biasanya kalau memang itu dianggap dibutuhkan seperti itu. Tapi kalau masih bisa mengalir walaupun dengan kecepatan rendah ya biasanya nggak sampai kita buka tutup sebenarnya seperti itu. Dan andai kata memang diperlukan sifatnya insidentil ya, andai kata diperlukan, kita bisa melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, entah itu dibuat jadi dialihkan arusnya atau bagaimana seperti itu. Tapi sebelumnya memang di sub sudah memitigasi, sudah memitigasi pelaksanaan ke malam tahun baru ini. Sudah, lalu lintas sudah, dan itu sudah dirapatkan ya kami. Jadi ada forum lalu lintas. Jadi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, ada kegiatan forum lalu lintas, itu merupakan rapat yang mewadahi kita semua stakeholder ya di situ untuk membahas dan berembuk lah ya. Jadi andai kata nanti terdapat permasalahan pada saat pelaksanaan ini tuh harus bagaimana itu sudah terbahas di kegiatan forum lalu lintas. Artinya pihak DISUB sudah mengantisipasi ke sana, Sudah. Oke.
Nah kemudian ini pengaruh yang paling urgent juga nih cuaca. Nah, biasa ini betul. Menurut Bu Alvin seperti apa? Kalau hujan tanpa kita prediksi biasanya kan kalau hujan itu ya. Kalau hujan nih misalnya kalau hujan tergantung ya kalau misalnya kegiatan pada saat Natal misal betul. Mau hujan mau apa biasanya tetap ya jemaat tetap banyak hadir atau apa. Kalau untuk tahun baru cenderung mungkin sedikit menepi tapi ya menepinya pun sekitar alun-alun apalagi sekarang kan alun-alun kita tuh ya kondisi sudah oke ya jadi banyak yang memang senang ya sambil nongkrong di sini kali nunggu sampai tahun baru gitu. Nah biasanya kan yang namanya hujan juga ini menjadi pengaruh ya tersendatnya lalu lintas ya Bu ya. Oke. Nah kemudian Bu saya pengen di luar dari lalu lintas nih untuk lampu sendiri PJU sendiri ini sudah untuk PJU penerangan jalan umum kebetulan itu juga tupoksi kami dari Dinas Perhubungan. Alhamdulillah untuk jalan utama sih sudah cukup ini ya sudah cukup terang kalau menurut saya gitu. Ya, betul. Dan itu membantu untuk lebih pada keselamatan keselamatan pengguna jalan seperti itu. Nah kemudian nanti kita akan lebih panjang lebar lagi. Sebenarnya ini tupoksinya ada di Bu Debi ya? Iya kegiatannya di Bu Debi sebenarnya. Nanti kita akan lebih jauh lagi. Sebelahnya. Betul sisi sebelahnya. Kita akan korek lagi lebih jauh dengan Bu Debi, tapi nanti mungkin setelah azan maghrib lah ya Bu ya. Betul. Karena yang saya tahu bahwa Bu Alvin ini sebentar lagi juga sudah jam pulang ya. Sebenarnya begitu hanya kita perpindahan shiftnya nanti saya sampai jam 6. Oh jam 6 ya. Betul. Tinggal beberapa menit lagi mungkin ya. Baik pendengar, kalaupun Anda ingin menyampaikan informasi melalui 0812 14 23 23 7 kami tunggu ya pesannya dan kita akan karena yang saya tahu ini kan baru awal ya. Ini kan baru pertama baru hari ini ya. Betul. Hari pertama di sub juga sudah yang saya tahu juga ini sudah mumpuni, sudah siap ya. Makanya untuk melayani para pendengar atau para pengguna jalan roda 2 dan roda 4. Baik Kang Bono, nanti kita putarkan dulu lagu dan nanti kita akan coba lagi masuk dan berbincang dengan Bu Alvin. Keeping us close but it's strange now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. 107 days. But recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Baik pendengar radio5waktu.com masih di kawasan lalu lintas tepatnya di alun-alun Kota Cimahi dan bisa saya sampaikan pendengar bahwa saat ini kita sedang berada di alun-alun Kota Cimahi melaporkan juga terkait arus lalu lintas yang ada di alun-alun Kota Cimahi. Kalau kita lihat pantauan kami langsung ini ramai lancar pendengar, jadi saya harap Anda pendengar radio5waktu.com yang saat ini sedang mendengarkan di frekuensi radio5waktu.com harap hati-hati saja dan santai-santai saja karena beberapa pertigaan atau persimpangan jalan yang ada di Kota Cimahi juga ini terpantau aman dan lancar begitu ya. Nah mungkin teman-teman atau pendengar sahabat Radio 5 Waktu yang dari arah Padalarang ke arah Bandung juga ini terpantau lancar. Bahkan sebaliknya juga kalau dari Jalan Gana Wijaya dari arah Gana Wijaya menuju ke Bandung Barat juga ini terpantau aman lancar ya. Jadi buat Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan secara langsung Anda bisa melewati jalur-jalur tersebut mumpung tidak begitu macet begitu ya. Baik Bu Alvin, kalau tadi kita dengarkan bahwa titik-titik dan arus lalu lintas yang menjadi kemacetan itu adalah adanya di Jalan Gana Wijaya gitu ya. Karena yang saya tahu di Jalan Gana Wijaya ini juga ada beberapa titik persimpangan juga ya Bu. Betul. Ya.
Ada berapa titik persimpangan, Bu? Jadi kalau kita dari arah bawah itu ada 2 ya. Ada yang mau simpang ke Kebon Kelapa ya, yang dari pertemuan Jalan Lurah. Betul itu. Dan itu sama yang ke arah Gang Asem. Ya, betul. Ya, biasanya itu yang menjadi titik tersendatnya arus lalu lintas. Betul, ya, karena ada pertemuannya. Betul. Jadi ada yang dari Jalan Lurah ketemu di Ganda Wijaya, begitu pula dari. Tapi sedikit sih arus kendaraan yang dari menuju ke Gang Asem sih sebenarnya sedikit, hanya untuk waktu-waktu tertentu, waktu jam sibuk biasanya pagi ya kita. Jadi jam sibuk kita itu pagi itu dari jam 6 sampai jam 8. Biasanya jam sibuk di Kota Cimahi. Kalau untuk pagi ya, kalau untuk sorenya pasti dari sore jam. Sore itu biasanya kita dari jam 4 sampai jam 6 ya. Jadi pada aktivitas bubar kantor, kerja. Betul, seperti itu. Tapi selama ini pun ya maksudnya tidak sampai ya, kalau stuck berhenti sama sekali sih biasanya enggak ya. Jadi masih apa ya, bahasanya kita padat merayap kali ya. Padat merayap. Betul. Ya. Aman lancar padat merayap lah gitu ya. Ya, bisa gitulah. Ya. Ya, kemudian Bu tadi kan di tahun sebelumnya juga kan Dishub juga selalu standby di sini ya Bu. Betul, ya. Tentunya juga saya pengen tahu pengalaman Ibu waktu melakukan pemantauan arus lalu lintas, kemudian penerangan jalan lampu, ini memang aman-aman aja? Alhamdulillah. Ya ini kan sudah kegiatan rutin tahunan ya kami, kegiatan Pam Nataru, dan kami juga membuka posko di alun-alun. Alhamdulillah selama ini tidak ada laporan yang signifikan ya terkait misalkan kemacetan mungkin yang sampai akhirnya membuat antrian sekian panjang sampai bermasalah sih. Alhamdulillah tidak. Dan untuk penerangan jalan umum PJU di jalur sepanjang jalur jalan utama itu juga sudah terpenuhi sih ya, seperti itu. Ya apalagi taman-taman yang ada di tepi-tepi jalan juga ini kelihatan banyak lampunya. Penerangan juga ini cukup lumayan terang juga ya Bu ya. Betul. Oke, nah Bu, di malam tahun baru mungkin ada 2 kali lipat pengamanan atau enggak Bu di malam tahun baru biasanya? Atau mungkin ada penambahan dari personil atau tetap biasanya? Untuk jumlah personil mungkin memang tetap segitu, hanya di malam tahun baru ini. Betul. Jadi biasanya kami yang standby di posko ini siap diperbantukan di titik-titik yang mungkin dianggap perlu tambahan personil biasanya seperti itu. Jadi posko ini dibuat untuk apa ya? Jadi harus ada yang standby di sini. Jadi andai kata ada titik tertentu yang membutuhkan bantuan dari kami yang berada di titik posko, di titik posko ini biasanya langsung kita arahkan ke titik yang membutuhkan bantuan personil lagi. Seperti itu biasanya. Kalau untuk Jalan Baros Bu, Jalan Baros itu bisa dikatakan aman lancar Bu kalau untuk Jalan Baros? Untuk Jalan Baros, biasanya mungkin agak macet tuh ke akses jalan tolnya ya. Itu jalan yang menuju jalan tol itu karena mungkin kebetulan kalau sekarang kan kita ini ya libur Natarunya ini berbarengan juga dengan libur anak sekolah. Jadi mungkin akan lebih padat menuju akses jalan yang menuju luar kota mungkin ya, karena betul. Berbarengan dengan yang libur sekolah, jadi jumlah kendaraan mungkin lebih banyak mungkin yang menuju ke arah-arah luar kota, seperti itu sih. Nah Bu, kalau memang nanti ada pendengar yang ingin mengirimkan pesan, itu bisa melalui ada call centernya Bu? Khususnya Dinas Perhubungan itu kami belum ada call centernya ya. Oke. Berarti bisa disampaikan di 0812 14 23 20 37 ya. Bisa melalui frekuensi radio 5wakturadio.com. Baik pendengar, ini adalah ini sebenarnya kita dadakan ya Bu ya. Iya betul. Yang tapi next berikutnya mungkin terjadwal mulai besok kita akan lebih padat lagi kita jam siarannya, karena ini kan kita baru persiapan menjelang ya Bu ya. Dan ini juga saya tahu bahwa Dishub juga ini baru hari ini ya Bu ya. Baru hari ini kita dari pagi Bu ini ya. Betul, dari jam 6 pagi Pak. Dari jam pagi begitu ya. Baik pendengar, mungkin itu obrolan ringan kita berdua dengan Ibu Alvin selaku
Saya kasih manajemen keselamatan lalu lintas. Itulah pokoknya ya. Dan mungkin besok, mungkin nanti malam juga ada Bu Debi ya Bu ya? Ya, nanti secara teknis dan lebihnya itu dengan Bu Debi ya. Siap. Dan mudah-mudahan juga Pak Kabid, Pak Nur Effendi juga bisa hadir di lokasi. Baik pendengar, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah bagian dari awal. Besok kita kembali lagi dengan di lokasi yang sama dengan pengawas pemantauan dari tahun baru ini. Baik Kang Bono.